adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan kan? Tema kita pada minggu ini adalah kehidupan kembali. Kakak undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau angkat pujian Martatahuak Manuki. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik sekolah minggu boleh duduk kembali, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Kakak undang lagi untuk bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian Hari Lepas Hari. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan titah kelima dan maksudnya. Kakak undang adik-adik untuk membaca bersama-sama dengan kami ya. 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah Bapa dan Ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Saya! Kakak undang lagi untuk bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian, Mata Tuhan Melihat.
mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita mau berdoa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan membaca ayat bulanan kita dari 2 Korintus 6 ayat 2. Kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kakak kembali mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, Tuhan bain mangolukon. Tuhan bain mangolukon, parbadiai madiho, pake manang tiki kohon, mamuji pasangapo, mamuji pasangapo. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu lagu pujian, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, kebenaran firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dari Yohanes pasal 11, dimulai dari ayat 38 sampai 44. Sudah ketemu? Sudah semua buka Alkitabnya? Iya. Kalau sudah dapat, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Maka masih gula pula hati Yesus
Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Adik-adik, minggu ini adalah minggu terakhir tahun gerejawi. Sekaligus minggu ini kita memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal mendahului kita dari dunia ini. Memasuki minggu seperti ini, kita disadarkan bahwa segalanya akan berakhir. Manusia tidak abadi. Jika sudah tiba waktunya, kita akan berhenti dari kehidupan dunia ini. Kita juga akan meninggalkan dunia ini. Adik-adik yang dikasihi Yesus, bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi kematian adalah awal dari kehidupan berikutnya. Orang yang sudah meninggal hanya berpindah alamat, yang tadinya alamatnya tinggal di dunia ini atau di bumi ini, sesudah meninggal alamatnya menjadi di sorga. Dunia yang kita tempati saat ini adalah tempat sementara. Kehidupan kita yang kekal adalah bersama dengan Allah di sorga, dan itu baru dimulai saat kita meninggalkan dunia ini. Adik-adik yang terkasih, bagi orang percaya, kematian dan kehidupan tidak ada bedanya. Karena apa? Karena baik mati maupun hidup, setiap orang yang percaya akan tetap dipelihara oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah berkuasa atas hidup kita. Tuhan Allah sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Adik-adik, ketika Maria dan Marta merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena kematian saudaranya laki-laki yang bernama Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, Tuhan Yesus datang menunjukkan kuasanya. Kuasa apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus, adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu kuasa apa yang Tuhan Yesus tunjukkan saat itu? Iya, benar. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Adik-adik yang baik, Alkitab tadi menceritakan, dikatakan pada suatu waktu Lazarus sedang sakit. Nampaknya sakitnya sangat parah, sehingga saudaranya yang bernama Maria dan Marta menyampaikan pesan kepada Yesus dengan berkata, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Tetapi
Yesus berkata bahwa penyakit tidak akan membawa kepada kematian. Namun penyakit Lazarus semakin hari semakin parah, dan Lazarus pun akhirnya meninggal. Nah, setelah 4 hari dikebumikan, Yesus datang. Ketika Maria dan Marta melihat Yesus datang, mereka menangis di hadapan Yesus. Lalu mereka berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dan Yesus menjawab bahwa Lazarus pasti akan bangkit. Tetapi Maria dan Marta menjawab bahwa Lazarus pasti akan bangkit, tetapi pada hari kebangkitan, yaitu pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Itu yang dikatakan mereka kepada Yesus. Nah, mendengar jawaban Maria dan Marta, Yesus bertanya, "Di manakah engkau baringkan dia?" Lalu Marta menunjukkan makam di mana Lazarus dibaringkan. Yesus pergi ke kubur Lazarus yang ditutup dengan batu yang besar. Yesus menyuruh agar batu itu disingkirkan. Lalu Marta berkata, "Dia sudah dikubur 4 hari, mayatnya pasti sudah bau." Tapi batu itu tetap disingkirkan. Dan Yesus berdoa. Doa Yesus seperti ini, "Bapa, terima kasih Engkau mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi aku bicara dengan suara keras agar orang-orang ini tahu Engkau yang mengutus aku." Lalu Yesus berteriak, "Lazarus, keluarlah!" Sesuatu yang luar biasa terjadi. Lazarus yang masih terbungkus kain keluar dari kuburan. Yesus berkata, "Lepaskan kainnya supaya dia bisa berjalan." Nah, adik-adik, saat itu Lazarus bangkit dan hidup kembali. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, kisah kebangkitan Lazarus membuktikan bahwa Yesus benar adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan bahkan kematian. Ialah juru selamat yang datang untuk menggenapi janji keselamatan dan kemenangan atas dosa-dosa kita. Kematian, musuh terbesar manusia, telah dikalahkannya. Kebangkitan Lazarus dari kubur, bahkan kebangkitan Kristus dari kematian menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia membangkitkan orang mati. Yesus menunjukkan bahwa Allah memberikan dia kuasa atas kematian. Yesus memegang kunci kematian. Yesus dapat dengan mudah membangunkan orang-orang yang tidur dalam kematian, seperti saat Ia dengan mudah membuka makam kubur Lazarus dan membangkitkannya. Nah, adik-adik, kematian itu bukanlah akhir yang menakutkan, tetapi justru peristiwa kematian adalah pintu menuju kehidupan kekal. Hidup bersama Bapa di sorga. Adik-adik yang terkasih, jika saat ini Tuhan Allah masih berikan kita kesehatan, masih berikan kita kehidupan, itu berarti kita harus hidup dengan baik dan benar. Jika papa atau mama mengingatkan adik-adik untuk belajar, maka adik-adik harus mau, harus nurut ya. Jika disuruh mama, papa, kakak atau siapapun itu, jangan lupa berdoa. Adik-adik juga harus mengingatnya dan melakukannya. Harus tetap jadi anak-anak yang baik. Selagi masih ada waktu, selagi masih diberikan napas kehidupan,
Mari kita tetap melakukan yang terbaik di mana dan kapanpun. Bisa ya adik-adik? Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Ajarilah kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kami. Dan jadikanlah kami menjadi anak-anak yang membawa sumber sukacita di tengah-tengah keluarga kami, terlebih itu di hadapan Tuhan. Dan kami juga Tuhan membawakan setiap orang tua kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan menambahkan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang kepada mereka, agar orang tua kami mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup kami, agar di dalam perjalanan kehidupan kami tetap bersuka cita ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau berdoa buat masa depan dari anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka, agar mereka boleh mencapai setiap impian-impian yang ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak berpesan, firman Tuhan selalu diingat dan dilakukan di kehidupan kita. Setuju? Setuju. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat satu lagu pujian, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dialah Raja segala raja. Baiklah adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai dengan hari ini. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.